price Bitcoin mencapai harga tertinggi di tahun ini, yang mana harga ini telah memecahkan harga di tahun 2021 yang lalu. Bagaimana dengan toko kripto? Di sini harga tertinggi pernah mencapai 999,99 juta ya. Rp1.000 hampir mencapai 1 miliar per keping Bitcoin. Oke, yang ingin kita bahas adalah tentang AI dan cara mendapatkan keuntungan dari cryptocurrency. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zulfikar Effect. Di video kali ini kita akan membahas kembali tentang dunia cryptocurrency, baik menggunakan manual ataupun menggunakan AI ya. Oke, bagi teman-teman yang baru berkunjung di channel Mimil, mohon dukungannya dengan cara klik tombol subscribe, like dan share ke teman-teman juga. Jangan lupa juga bunyikan lonceng notifikasi agar teman-teman selalu mendapatkan informasi terupdate setiap Mimin melakukan upload video terbaru. Jika sudah, mari kita lanjutkan ke pembahasan. Oke teman-teman, di sini kita bisa melihat price Bitcoin mencapai harga tertinggi di tahun ini, yang mana harga ini telah memecahkan harga di tahun 2021 yang lalu. Dan kalau kita melihat harga 24 jam terakhir versi Coin Market Cap di sini mencapai 991 juta rupiah ya. Bagaimana dengan toko kripto? Di sini harga tertinggi pernah mencapai 999,99 juta ya. Rp1.000 hampir mencapai 1 miliar per keping Bitcoin. Oke, ini hanya sekilas spoiler tentang harga Bitcoin atau berita terupdate tentang harga tertinggi Bitcoin dari tahun ke tahun atau sepanjang tahun sampai saat ini. Oke, yang ingin kita bahas adalah tentang AI dan cara mendapatkan keuntungan dari cryptocurrency. Oke, pertama kali kita akan membahas tentang AI trading, khususnya pada trading kripto ya. Yang mana seperti yang kita tahu bahwa sekarang adalah teknologinya AI, serba menggunakan AI ya. Salah satu AI dalam menulis artikel adalah ChatGPT ya. Ada juga AI yang membuat animasi otomatis dan banyak lagi tentang AI. Oke, karena video ini kita akan membahas tentang AI trading, mari kita berfokus ke dalam dunia pertradingan khususnya di cryptocurrency. Sebelum kita bahas lebih lanjut, alangkah lebih baiknya kita akan mengenal dulu tentang AI. Apa itu AI? Nah, AI adalah atau sering dikenal dengan kecerdasan buatan adalah bidang dalam ilmu komputer yang berfokus kepada pengembangan sistem komputer yang mampu melakukan tugas-tugas yang membutuhkan kemampuan manusia untuk berpikir, seperti pemahaman bahasa alami, mengambil keputusan, pengenalan pola, dan menyelesaikan masalah yang kompleks. Tujuan utama dari AI adalah menciptakan entitas buatan yang dapat memahami, belajar, beradaptasi, dan berperilaku mirip dengan manusia dalam berbagai situasi. Dan itulah singkatan daripada AI ataupun pengertian daripada AI. Nah, lantas apa itu AI dalam dunia trading? Ya. Nah, AI trading atau trading berbasis kecerdasan buatan merujuk kepada penggunaan algoritma dan sistem kecerdasan buatan untuk melakukan aktivitas perdagangan di pasar keuangan. Dalam konteks ini, kecerdasan buatan digunakan untuk menganalisis data pasar, mengidentifikasi pola, dan bahkan membuat keputusan perdagangan ya. Jadi AI ini sudah diprogram sehingga dia bisa melakukan transaksi jual atau beli pada pasar atau pada market. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan lebih lanjut. Lalu apa itu cryptocurrency? Nah, bagi teman-teman yang mungkin sering mendengar cryptocurrency atau belum memahaminya, dan ini adalah video khusus untuk kita bahas secara singkat apa itu cryptocurrency. Nah, cryptocurrency adalah komoditi digital atau aset digital yang digunakan sebagai alat transaksi alternatif lindung aset yang bernilai. Kemudian yang kedua, terdesentralisasi.
Tidak ada pihak yang menjadi perantara dalam suatu transaksi. Yang ketiga, peer-to-peer, langsung dari pengirim ke penerima. Keempat, aman, mudah dan tidak dibatasi teritorial. Amannya karena menggunakan private key, mudah karena bisa dikirim hanya menggunakan sentuhan jari di mana saja dan kapan saja. Itulah cryptocurrency, sehingga memudahkan mengirim uang kripto ke berbagai negara. Oke, itu sekilas tentang kripto. Kita akan lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Nah, beberapa contoh cryptocurrency yang perlu teman-teman ketahui, yang mana seperti Bitcoin atau dikenal dengan BTC, dan Bitcoin adalah saat ini koin pertama termahal di dunia ya. Kemudian yang kedua ada yang namanya Ethereum atau dikenal dengan ETH, atau Litecoin dikenal dengan ETC. Untuk informasi lebih lengkap atau seputar koin-koin dan token lainnya, teman-teman bisa mendapatkan dengan cara mengakses coinmarketcap.com ataupun coingecko.com. Nah, di situs tersebut ada informasi yang sangat lengkap tentang suatu cryptocurrency, jumlah tokennya, jumlah koinnya, harga tertinggi, harga terendah, dan segala macam. Itu bisa dilihat di CoinMarketCap ataupun CoinGecko. Website tersebut hanyalah untuk melihat ya. Untuk melakukan transaksi bisa menggunakan exchanger dan platform-platform lainnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, bagaimana cara mendapatkan keuntungan dari cryptocurrency? Nah, teman-teman pemula mungkin belum tahu bagaimana cara mendapatkan keuntungan dari cryptocurrency. Di antara lain, untuk mendapatkan keuntungan dari cryptocurrency, di sini Mimin rangkum menjadi 4 bentuk. Yang pertama itu adalah mining, yang mana mining adalah sistem pertambangan cryptocurrency yang menggunakan teknologi komputer yang canggih dan tentunya membutuhkan modal yang lebih besar untuk melakukan aktivitas mining ya. Kemudian yang kedua ada staking. Staking adalah mengunci aset ke aset tertentu sehingga kita mendapatkan jumlah koin yang diberikan dalam jangka waktu yang akan kita pilih ya. Itu staking. Kemudian holding. Holding adalah menyimpan aset kripto untuk kita jual di jangka waktu yang lebih panjang. Misalnya kita beli Bitcoin di harga 600 juta, maka kita akan menyimpan koin tersebut sampai harga 1 miliar contohnya. Nah, pada saat harga 1 miliar kita baru menjual. Itu disebut aktivitas holding di dalam dunia cryptocurrency. Tetapi holding tidak dikunci seperti staking ya. Dia juga bisa dijual kapan saja, tapi dinamakan dengan holding karena memang kita ingin menyimpan dalam jangka waktu yang lebih panjang, atau bisa kita sebut dengan investasi jangka panjang. Yang keempat adalah trading. Tentu tidak asing yang bernama trading ya. Trading sering kita gunakan atau kita lakukan mungkin sehari-hari. Oke. Untuk trading kita akan bahas tentang apa itu trading kripto. Nah, trading kripto adalah aktivitas jual beli cryptocurrency di bursa perdagangan kripto ataupun di exchanger kripto. Nah, platform jual beli cryptocurrency atau exchanger di sini ada contohnya Binance, yang mana exchanger Binance adalah peringkat nomor 1 dunia dengan fitur yang cukup lengkap untuk melakukan aktivitas transaksi cryptocurrency. Kemudian untuk Indonesia sendiri ada Toko Kripto, ada Indodex ya. Jadi kita bisa memilih. Jadi buat teman-teman yang belum punya atau belum mendaftar exchanger kripto, teman-teman bisa daftar melalui link di deskripsi. Kemudian bagaimana cara kerja trading kripto? Pertama, kita tentunya memiliki platform exchanger yang perlu kita daftar dan kita lakukan verifikasi akun. Nah, bagi teman-teman yang ingin mendaftar exchanger kripto, tidak tahu langkah-langkahnya, Mimin sudah sediakan secara komplit baik cara daftar Binance, Toko Kripto, dan Indodex secara setuntas sampai kece. Jadi teman-teman bisa melihat atau teman-teman bisa mencari di channel Mimin. Kemudian setelah kita punya akun exchanger kripto, tentunya kita harus punya balance atau modal yang kita lakukan dengan cara deposit pada exchanger yang kita pilih. Kemudian yang ketiga, barulah kita
menganalisa market kripto untuk kita lakukan membeli atau bertrading, staking atau segala macam. Nah, yang keempat, menentukan cryptocurrency yang ingin kita beli, ya. Seperti kita bahas tadi, misalnya kita mau beli Dogecoin, Bitcoin, Ethereum dan berbagai jenis koinnya, barulah kita akan beli sesuai kemampuan dan modal kita, ya. Yang kelima, membeli saat harga turun. Tentunya kita akan membeli aset pada harga serendah-rendahnya untuk kita jual di harga tertinggi atau semahal-mahalnya untuk kita dapatkan keuntungan. Tetapi dalam trading kripto, khususnya misalnya di future market, kita bisa beli jangka pendek ataupun jangka panjang, kita bisa beli jual selayaknya trading forex. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Nah, trading kripto manual vs auto atau AI. Nah, di sini di kripto juga ada dua metode trading yang bisa kita gunakan dengan cara trading manual ataupun dengan auto, yang tentunya kita bisa menggunakan AI. Nah, di kripto sendiri kita bisa menggunakan trading secara manual ataupun menggunakan AI. Yang mana trading manual adalah kegiatan transaksi jual beli pada suatu market atau exchanger yang dilakukan secara mandiri dengan menganalisa atau memonitor kondisi pasar atau market. Nah, untuk trading manual kita membutuhkan waktu belajar dan menganalisa pasar. Yang kedua, harus menjaga psikologis trading dan money management. Yang ketiga adalah butuh waktu, jam terbang atau pengalaman menganalisa market. Yang keempat, butuh kesabaran dan ketepatan dalam membuat keputusan untuk melakukan trading atau melakukan jual beli pada suatu aset. Nah, bagaimana dengan trading AI? Nah, trading AI adalah trading yang mewakili sebuah alat bantu software yang bekerja selama 24 jam yang dirancang berdasarkan analisa market yang dituangkan dalam bentuk program. Nah, keunggulan daripada trading menggunakan AI ini, pertama dia bisa auto trading dalam jangka waktu 24 jam selama 7 hari. Karena kripto tidak ada libur, ya. Yang kedua, kita tanpa perlu menganalisa teknikal ataupun fundamental karena sudah diwakilkan oleh AI ataupun robot. Yang ketiga, emosional kita lebih terjaga karena kita hanya menginvestasikan dan AI yang bekerja. Kemudian yang terakhir, auto monitoring secara real time. Ya tentu ya, karena ketika kita menggunakan AI, kita sudah tidak perlu ngapa-ngapain. Yang perlu kita lakukan di awal hanyalah melakukan deposit dan mengkonekkan AI agar bisa melakukan trading secara otomatis. Nah, untuk AI kripto sendiri saat ini sangat banyak, tetapi Mimin sudah mencoba satu AI khususnya di kripto yang akan Mimin bahas di next video. Nah, kira-kira teman-teman berada pada tim mana? Lebih menyukai manual trading ataupun AI pada cryptocurrency ini? Silahkan balas di kolom komentar ya. Nah, untuk Mimin pribadi, Mimin mengambil keduanya. Yang mana manual tetap Mimin lakukan sebagai aktivitas sebagai trader sehari-hari. Nah, untuk pakai AI, Mimin juga menggunakan AI. Untuk apa? Untuk passive income, yang mana AI tetap bekerja, Mimin pribadi tetap melakukan trading sehari-hari. Nah, itu bagi Mimin lah. Semuanya tergantung kepada style dan pilihan masing-masing. Yang mana trading manual dan AI punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan tentunya punya resiko masing-masing juga. Itu kembali kepada diri masing-masing. Oke? Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang mana kita sudah mengenal AI pada dunia trading khususnya di cryptocurrency. Semoga bermanfaat. Mimin mohon maaf jika ada kesalahan dan kesilapan dalam penyampaian informasi. Semoga video ini bisa menambahkan pemahaman buat teman-teman pemula khususnya pada market kripto dan penggunaan AI. Oke, cukup sekian pembahasan kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kesilapan dalam penyampaian. Mengakhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.